Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GPKRIS Pangkal Pinang. Hari ini kita akan kembali melanjutkan eksposisi kitab 1 Tesalonika. Hari ini kita akan bersama-sama bahas dalam pasal yang keempat, ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bagian ini. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan karena di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah perasaan Anda ketika Anda melihat anak Anda sudah bisa merangkak dan berdiri? Nah, pasti senang, bukan? Saya sendiri mengalami hal itu. Saya sangat semangat melihat dia bisa merangkak dan mulai berdiri. Saya terus melatih dia dan menolong dia supaya dia semakin mahir melakukannya. Dan bahkan saya mulai melatih dia untuk mulai berjalan dengan bantuan tangan saya. Demikian pula halnya dengan Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Paulus mengajak jemaatnya untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Jemaat Paulus itu sudah melakukannya. Namun Paulus terus mengingatkan dan mendorong mereka untuk melakukannya lebih lagi. Semakin mahir, semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, di sini Paulus menuliskan dalam suratnya, dia dan kawan-kawan, Silas dan Timotius sudah memberikan teladan kepada mereka bagaimana mereka harus hidup menyenangkan hati Allah. Nah, kali ini mereka terus perlu bersandar kepada Tuhan. Mereka dikuatkan oleh kuat kuasa Tuhan Yesus. Paulus meminta dengan sangat kepada jemaat Tesalonika dan mendesak mereka supaya berusaha lebih lagi mengenal Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Mereka sudah mengetahui petunjuk-petunjuk firman Tuhan yang telah diberikan oleh Paulus dan kawan-kawan. Mereka sudah tahu secara detail bagaimana contoh hidup yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana petunjuk-petunjuknya. Dan Paulus sudah memberikan hal itu kepada mereka sejak ia hadir di sana. Nah, ada dua topik khusus yang Paulus bahas di dalam penekanannya untuk berkenan kepada Tuhan. Ada dua hal. Pertama adalah hidup kudus dalam kehidupan mereka sebagai anak Allah, dan mereka hidup dalam kasih persaudaraan. Nah, pertama-tama Paulus mendorong mereka untuk hidup kudus, suci. Ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Paulus menegaskan kepada mereka, tantangan kekudusan seksual di kota Tesalonika itu sangat berat sekali. Oleh karena itu, secara praktis Paulus mengatakan seorang pengikut Kristus harus punya pasangan yang sah, satu saja. Di antara mereka harus hidup dengan satu pasangan istri yang sah atau suami yang sah. Mereka harus menghindari percabulan. Jangan hidup mengikuti hawa nafsu yang beredar di kalangan mereka, di kota mereka. Itu adalah kegiatan budaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemungkinan kebudayaan di kota Tesalonika sangat suka berselingkuh,
berzina, dan punya penyimpangan-penyimpangan seksual yang berbahaya. Sampai ada akhirnya praktek pernikahan sedara. Nah, saudara, ketika masih hadir di Tesalonika, Paulus dan kawan-kawan sudah memberikan peringatan yang keras kepada jemaat Tesalonika akan tantangan hal ini, saudara. Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan seperti ini. Orang-orang yang melawan Allah. Apa alasan Paulus menasihati mereka, mengingatkan mereka tentang kekudusan seksual ini? Karena dia tahu bahwa Allah memanggil orang-orang Tesalonika untuk hidup kudus, bukan untuk hidup dalam percabulan. Mereka perlu mengingat kembali bahwa mereka dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Hidup berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang yang menolak pengajaran ini bukannya menolak manusia, bukannya menolak Paulus dan kawan-kawan, tetapi menolak Allah yang telah menganugerahkan Roh Kudus-Nya tinggal dalam hati mereka. Jadi hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Allah, itu sangat erat sekali. Hidup mengenal Allah, itu sama artinya dengan hidup kudus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada waktu itu tantangan mereka yang pertama adalah hidup dalam kekudusan seksual mereka. Hidup dalam kekudusan pernikahan mereka. Sehingga mereka tetap bisa jadi terang dan saksi di tengah-tengah kota Tesalonika pada waktu itu. Kemudian yang kedua, mereka perlu menjalin dan menjaga kasih persaudaraan di antara mereka. Nah, jemaat Tesalonika sudah diajari dan sudah mempraktekkan kasih mengasihi yang daripada Allah. Dan hari ini sudah mereka tunjukkan kepada saudara seiman di seluruh Makedonia. Orang-orang di Makedonia sudah mengetahui orang-orang Tesalonika, gereja Tesalonika sangat kuat mengasihi saudara-saudara mereka. Dan Paulus meminta mereka untuk lebih giat lagi melakukannya. Dan Paulus mendorong mereka untuk terus mempraktekkan hal ini dan berusaha hidup dengan tenang. Artinya apa ini hidup dengan tenang? Artinya tidak diburu-buru oleh godaan-godaan dunia yang terus memacu mereka untuk mengejar kenikmatan dunia. Nah, saudara, sampai saat ini dunia akan terus mengejar kita, menggoda kita untuk ikut akan dia. Dunia tidak akan pernah berhenti mempesona setiap umat Allah. Dengan kekuatan firman Tuhan kita bisa bertahan dan melawan godaan dunia ini. Kemudian tidak usah mencampuri persoalan orang lain. Bukan berarti Paulus mengajak mereka untuk tidak peduli dengan orang lain sesama mereka. Tidak. Tetapi Paulus mengajak mereka untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Dan tidak mencampuri urusan orang lain, kehidupan orang lain. Sehingga menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, Paulus mengajak mereka juga untuk hidup bertanggung jawab atas kehidupan mereka, mencari nafkah sendiri sebagaimana ia telah ajarkan kepada mereka. Paulus telah memberikan teladan tentang hal ini. Ketika dia pelayanan ke gereja Tesalonika, Paulus tidak membebani mereka dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi Paulus mencukupi segala kebutuhannya sendiri, sehingga ia tidak menjadi beban di jemaat Tesalonika. Kita bisa lihat itu dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9, kemudian diulang kembali oleh Paulus dalam suratnya kedua, dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 8. Saudara, kalau hidup demikian indahnya, mereka bisa menjadi kesaksian yang lebih kuat dan lebih hebat di tengah-tengah dunia mereka. Itulah hal-hal praktis di mana Paulus menasehati jemaatnya untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Pertama-tama adalah hidup kudus di hadapan Tuhan, menjaga kesucian kehidupan seksual mereka, dan menjaga kasih persaudaraan yang telah ada di antara mereka. Bila Tuhan menolong kita untuk merenungkan hal ini, hidup kita di tengah-tengah dunia ini pasti akan ada tantangan dan godaan. Ialah terang firman Tuhan, pesan Paulus kepada gereja Tesalonika ini boleh mengingatkan kita juga untuk tetap waspada, untuk tetap bertumbuh dalam kekudusan kita dan dalam kasih kita kepada sesama. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan tekun dan setia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini telah menguatkan kami dan mengingatkan kami. Dan sama seperti kerinduan Paulus, Tuhan, hamba juga rindu jemaat-Mu boleh bertumbuh dalam Tuhan.
mengenal Engkau lebih lagi, dan berkenan kepada Engkau lebih lagi. Makin hari makin dewasa, makin hari makin bertumbuh dalam Tuhan, dan makin memuliakan nama Tuhan. Khususnya dalam kekudusan kami Tuhan, dan kasih kami akan saudara-saudara seiman kami. Tolong kami boleh tetap tekun melakukannya dan setia melakukannya. Berkati kehidupan kami dan tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi bejana